Selamat sore Akang Teteh Plant Lovers. Ketemu lagi dengan saya Nita dari kebunplanteria.id. Hari ini saya kebetulan lagi mau perbanyakan tanaman menggunakan cara water propagation ya. Ini kebetulan ada tanaman yang udah kita water propagation sebelumnya, janda bolong. Kalau ini ada sejenis philodendron burle seperti itu. Nah, hari ini yang saya mau perbanyak itu kebetulan ini philodendron burle, karena ini udah banyak banget ya teman-teman, udah rimbun kayak gitu. Nah, kebetulan di rumah dan di meja kerja saya itu perlu ada sentuhan tanaman hijau. Nah, saya mau perbanyak ini nih buat kita jadikan sebagai hiasan di meja juga seperti itu. Nah, ini ada tanaman burle. Nah, kita mau perbanyak menggunakan metode water propagation. Nah, sebelum kita perbanyak, di sini saya mau sharing ya teman-teman berdasarkan pengalaman kami perbedaan akar. Nah, kita ada yang kami tahu akar itu kan ada, ini namanya akar udara ya teman-teman. Kalau di dalam ini namanya akar tanah gitu. Jadi bedanya kalau akar tanah itu fungsinya lebih ke arah menyerap unsur hara. Kalau akar udara itu lebih ke arah dia mengikat udara. Bedanya itu dia ketika di atas udara, dia itu letaknya itu di atas tanah. Jadi dia bebas gitu. Jadi itu bedanya antara udara dengan akar tanah, dan fungsinya itu juga berbeda. Kalau akar tanah itu untuk menyerap unsur hara, kalau ini untuk menyerap udara seperti itu. Nah, itu bedanya. Nah, nanti untuk bedanya lagi, kalau akar udara tuh ada dua teman-teman. Ini akar udara yang masih muda ya. Kalau misalnya ini warnanya biasanya muda seperti ini, hijau. Nah, kalau udah tua dia warnanya beda teman-teman. Warnanya seperti ini. Ini namanya akar udara udah tua kayak gitu. Nah, kalau akar tanah dia pasti seperti letaknya di dalam tanah, dan dia cenderung seperti ini. Warnanya muda banget. Nih, warnanya coklat muda seperti ini. Itu bedanya. Jadi saya ini ya biar teman-teman tahu bedanya. Nah, kalau ini adalah ini akar udara ya teman-teman, yang udah tua warnanya coklat. Kalau yang ini akar udara yang masih muda kayak gitu. Nah, kalau akar tanah itu bentuknya nanti seperti ini. Akar tanah nanti bentuknya seperti ini, dan dia ujungnya itu biasanya warnanya putih kecoklatan seperti itu. Nah, akar udara ini yang udah lama nanti yang masuk ke dalam tanah, nanti dia akan aktif, selnya akan aktif jadinya seperti ini kayak gitu. Nah, selain itu yang perlu kita perhatiin ketika water propagation adalah selain akar, itu adalah titik tumbuh atau biasa disebut nude. Titik tumbuh itu kita raba aja bagian tanaman di sini yang kelihatan seperti bisul seperti ini, itu berarti calon tunas baru teman-teman. Nah, kita raba aja di sini, kalau ada seperti busul itu calon tunas baru. Di situ adalah tempat yang cocok untuk di bawah itu adalah tempat yang cocok untuk kita lakukan perbanyakan tanaman seperti itu. Nah, untuk di sini kita mau lakukan perbanyakan selain diperhatiin tadi akarnya, kedua lokasi nudenya, yang ketiga adalah airnya, kebersihan airnya ya teman-teman. Bisa menggunakan air dari sumur biasa, atau misalnya pakai air mineral kalau misalnya di tempat tinggalnya itu air sumurnya mengandung banyak kaporit. Selain itu bisa menggunakan air mineral yang kita beli itu berbagai merek ya, ada teman-teman. Pengalaman kami sih berhasil aja gitu, asalkan 3 faktor itu diperhatikan seperti itu. Nah, untuk yang di sini kita mau perbanyak ya teman-teman. Pertama adalah kita lihat bagian yang ada nude. Nude itu titik tumbuhnya tadi
titik tumbuhnya. Di sini kita udah ada calon tunas ya. Bawahnya itu bisa kita potong teman-teman. Nah, kita bisa potong areanya. Kita potong aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya bagusnya kita sterilisasi dulu. Kebetulan tadi kita udah sterilisasi pakai alkohol ya teman-teman. Setelah pakai alkohol, terus kita langsung bisa gunakan untuk perbanyakan seperti itu. Nah, ini kita potong aja antara di bawah ini ya, di bawah titik tumbuh. Ini kan udah ada titik tumbuh ya. Seperti bisul ini kebetulan udah jadi tunasnya nih teman-teman. Jadi cocok banget buat kita lakukan perbanyakan. Bismillahirrahmanirrahim, kita iniin. Nah, udah. Nah, ini teman-teman yang kita lakukan mau perbanyak. Nah, ini. Jadi ini adalah nudenya, titik tumbuhnya. Nanti dari titik tumbuh ini kebetulan ini udah jadi tunasnya. Nanti bakalan ada tunas ke atas dan ada akar ke bawah. Nah, ini adalah akar, namanya akar udara kayak gitu. Akar udara yang muda seperti ini. Nah, biasanya kalau saya akar udaranya itu saya potong gitu. Kenapa saya potong? Karena biar nutrisinya itu nanti bisa merangsang pertumbuhan akar baru yang tipis-tipis. Jadi cepet banget keluar akarnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti ini jadi dia cepet merangsang. Ini kebetulan kemarin kita habis potong lagi ya, terus dia jadi panjang gini. Nah, nanti lama-lama dia bakalan keluar banyak seperti ini kalau kita potong ininya gitu, dan tidak menyebabkan busuk. Jadi nutrisinya lari masuk ke akar-akar serabut ini teman-teman gitu. Seperti ini kan. Nah, ini akarnya jadi gondrong seperti ini, dan nanti dia merangsang akar-akar seperti ini ketika ininya dipotong. Ini kan kemarin kita potong, jadinya keluarnya lagi kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti jadi nggak masalah, yang penting nanti perhatikan tempat titik tumbuhnya. Yang kedua bagian akarnya. Akarnya mau akar udara yang warnanya coklat atau warnanya masih muda itu nggak masalah. Tapi kalau saran dari kami itu bagusnya dipotong kalau yang warna coklat atau putih, karena biar menghindari kebusukan. Yang kedua biar nutrisi yang harusnya ke akar itu jadi dibagi, akhirnya merangsang pertumbuhan akar yang lain kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, dari sini udah kan teman-teman. Nah, habis itu kita siapkan air ya. Ya, kita siapkan air secukupnya. Setelah kita siapkan air secukupnya, kita bisa pakai, kalau saya pakai ini. Sebenarnya kalau nggak pakai ini pun nggak masalah ketika kita water propagation. Cuma pengalaman dari kami itu daunnya ketika dipindahin ke air itu cenderung kecil-kecil gitu. Jadi tanaman itu tetap membutuhkan nutrisi. Nah, ini adalah nutrisi tambahan untuk water propagation ya teman-teman. Nah, di sini ini mengandung kandungan IAA, auksin, IBA, NAA, fosfor, vitamin B1 dan ion-ion elektrolit lainnya yang dibutuhin sama tanaman kayak gitu. Nah, ini nanti caranya gampang, tinggal teman-teman tuang ini ke 1 sendok tanaman, 1 sendok ini. Habis itu kita larutin ke sini. Udah, terus habis itu kita larutin ke, jadi 1 sendok ini kita larutin ke 1 liter air, karena ini 200 ml, jadi saya pakai 1/4 aja ya teman-teman kayak gitu. Terus diaduk. Nah, habis itu kita masukin nih ke dalam sini gitu. Bagi teman-teman yang nggak menggunakan produk ini nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, ini hanya untuk biar pertumbuhannya dia lebih cepat aja gitu. Kalau pengalaman dari kami dibandingkan dengan nggak pakai nutrisi tambahan, dia cenderung daunnya mengecil-ngecil seperti ini, salah satu contohnya kayak gitu. Ini kecil dan pertumbuhannya lebih lama, karena kan memang logikanya itu nutrisinya terbatas ya di air aja gitu, dan membutuhkan nutrisi tambahan lainnya seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah
ini nanti sekitar 2 atau 3 minggu nanti akan tumbuh tunas-tunas baru seperti itu. Nah, ini nanti diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup ya, tidak terlalu panas gitu, karena kalau panas banget ini nanti bisa menyebabkan layu karena dia kan habis dari tempat yang berbeda ya, dari sini ke sini gitu. Nah, untuk penggantian airnya itu bisa penggantian airnya itu bisa 2 minggu sekali ya, tergantung tempatnya ini. Kalau tempatnya ini dia kadang berlendir ya, itu cepat diganti. Tapi kalau dia nggak berlendir atau nggak ada jentik-jentik nyamuk, itu aman gitu. Nah, biasanya ada yang pengen teman-teman tuh, kalau saya pribadi lebih suka ditambahkan dengan hidroton teman-teman. Hidroton itu kenapa? Karena dia itu berdasarkan pengalaman sih, jentik nyamuknya itu berkurang, meminimalisir jentik-jentik nyamuk ada ya di sini. Jadi kita biasanya tambahkan dengan hidroton. Nah, hidroton ini bisa dicuci teman-teman, jadi awet juga gitu. Nah, selain itu lucu juga nih kalau ditambahkan dengan hidroton kayak gitu. Nah, kita mau sharing lagi biar teman-teman makin jelas ya. Kalau ini adalah namanya akar udara ya tadi teman-teman, ini akar udara. Nah, di dalam ini namanya akar tanah, yang di dalam akar tanah. Nah, kalau ini masih akar udara, ini akar udara kayak gitu. Nah, akar udara itu ada 2 warnanya yang masih muda seperti ini dan masih tua dan udah tua. Kalau udah tua seperti ini, dia itu bagusnya berdasarkan hasil pengalaman kami itu dipotong ketika dilakukan water propagation, karena dia cenderung bisa menyebabkan busuk ya teman-teman, dan nutrisi yang harusnya lari ke daun larinya ke yang besar ini. Dan kelebihan kalau kita motong akar ini sama ini, itu akan timbul akar serabut di sini, jadi tanaman itu lebih cepat berakar gitu kayak gitu. Nah, syarat water propagation lagi yaitu perhatikan letak nude. Nude itu adalah titik tumbuh. Jadi teman-teman bisa raba di bagian sini yang ada bisulnya, seperti bisul itu berarti titik tumbuhnya. Nah, titik tumbuhnya itu kalau di bagian titik tumbuh nanti akan tumbuh akar ke bawah dan nanti akan tumbuh tunas ke atas kayak gitu. Nah, seperti ini contohnya, ini bisa dipotong di antara ruas seperti ini kayak gitu. Ini tinggal dipotong aja kayak gitu teman-teman. Nah, jangan lupa nanti ketika memotong ini usahakan pisau yang untuk propagasinya itu udah disteril ya teman-teman, bebas dari bakterinya kayak gitu. Nah, kalau ini contoh yang lainnya, ini adalah akar udara ya yang berwarna coklat kayak gitu. Nah, berwarna coklat pun ini bisa untuk di water propagation-nya, asalkan tadi ada titik tumbuhnya kayak gitu. Nah, kenapa saya lebih suka pakai water propagation? Karena dia cenderung lebih cepat ya ininya untuk menumbuhkan akar, dan tingkat keberhasilannya berdasarkan pengalaman kami lebih tinggi daripada yang pakai tanah. Karena kalau di tanah itu cenderung ada jamurnya ya, kalau misalnya nggak bisa kita kontrol. Kalau yang di di air kita kan bisa sambil lihat seperti ini ya, dan cocok untuk pemula. Oke, sekian teman-teman live hari ini dari Kebun Planteria. Semoga informasinya bermanfaat, semoga teman-teman sehat selalu. Selamat sore.